I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau ingin menjelaskan tentang konsep dari Wahdatul Ulum. Guys. Memasuki dari pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Secara umum, Wahdatul Ulum terdiri dari dua kata, yaitu wahada yang berarti satu atau kesatuan, dan ulum yang berarti ilmu atau pengetahuan. Menurut Profesor Saidur Rahman, Wahdatul Ulum adalah pandangan bahwa segala ilmu pengetahuan, baik yang bersifat agama maupun umum, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada manusia agar dapat diperluas dan diterapkan. Sedangkan menurut Parluhutan menegaskan bahwa Wahdatul Ulum adalah keseluruhan pengetahuan yang sudah bergabung dalam satu jaringan harmonis, dalam satu kesatuan yang terkait dan saling melengkapi. Pengetahuan yang sudah menyatu itu tidak hanya terdiri dari antara sains dengan pengetahuan agama, tetapi meliputi segenap pengetahuan, mulai dari pengetahuan spiritual, agama, etika, sosial, budaya, humaniora, sains, filsafat, sampai pada pengetahuan. Secara umum, Wahdatul Ulum ini merujuk pada pandangan bahwa semua cabang ilmu pengetahuan pada dasarnya berasal dari satu sumber kebenaran, yaitu Allah, sehingga tidak boleh dipisahkan atau dikotomi. Dalam perspektif ini, ilmu dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terhubung dan saling melengkapi, yang artinya tidak ada pertentangan hakiki antara ilmu agama dan ilmu umum, karena keduanya bertujuan untuk memahami kebenaran alam semesta dan kehidupan manusia, dan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdatul Ulum juga menekankan integrasi antara nilai spiritual, etika, dan rasionalitas dalam proses pencarian ilmu. Selanjutnya mengenai asal mula atau sejarah dari konsep Wahdatul Ulum. Nah, kisah bermula ketika Galileo Galilei yang mengungkapkan teorinya yang bernama heliosentris. Heliosentris adalah teori yang mengungkapkan bahwasanya matahari sebagai pusat dari tata surya. Teori ini dianggap menentang ajaran gereja yang menganut teori egosentris, yang dimana bumi sebagai pusat tata surya yang berdasar dari tafsir Alkitab. Nah, dengan dicetuskannya teori ini secara langsung membawa pergeseran bahwa kebenaran tidak lagi hanya bersumber dari wahyu atau otoritas teologis, melainkan dari pengamatan empiris, teleskop, dan perhitungan matematis atau metode ilmiah. Nah, hal inilah yang memisahkan sains fakta alam dari teologi atau makna spiritual. Selanjutnya, pada masa klasik Islam, mulai abad 7 hingga 13 Masehi, integrasi ilmu sudah berlangsung alami melalui tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali yang menyatukan filsafat Yunani dengan wahyu Islam untuk memahami ciptaan Tuhan. Mengenai konsep yang dicetuskan oleh Al-Farabi, mengintegrasikan filsafat Aristoteles dengan teologi Islam yang menyatakan bahwa pengetahuan akal dan wahyu saling menguatkan untuk mencapai kebenaran. Dalam karyanya seperti kitab Al-Musiqah Al-Kabir, ia membuktikan kesatuan ilmu melalui logika yang menghubungkan musik, matematika, dan metafisika. Selanjutnya, Ibnu Sina mengembangkan sistem filsafat holistik dalam Al-Sifa dan Al-Najat yang menyatukan kedokteran, astronomi, filsafat, dan teologi Islam tanpa pemisahan. Dan Al-Ghazali yang secara eksplisit menggagas Wahdatul Ulum dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan Al-Munqidh min Al-Dalal menyatakan semua ilmu adalah satu secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai cahaya dari Allah. Ia mengkritik filsuf dan mutakalimin yang memisahkan akal dengan wahyu, dan membuktikan kesatuan melalui pengalaman sufisme yang mengintegrasikan ilmu muqasyafah, wahyu, dan gohir syairiyah akal. Pembahasan berikutnya mengenai landasan filosofis dan teologis.
Secara filosofis, Wahdatul Ulum berangkat dari pandangan bahwa ilmu itu bersifat satu dan utuh, yang artinya tidak ada pemisahan yang hakiki antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua realitas, baik yang bersifat fisik maupun spiritual, berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kebenaran dalam sains dan agama pada dasarnya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Selain itu, ilmu juga dipandang bersifat holistik, yang artinya setiap bidang ilmu saling berkaitan. Misalnya, untuk memahami manusia secara utuh, kita tidak cukup hanya melihat dari sisi biologis, tetapi juga perlu memahami aspek psikologis, sosial, dan spiritualnya. Tujuan ilmu dalam konsep ini bukan hanya untuk pengetahuan semata, tetapi juga untuk kemaslahatan manusia dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu, secara teologis, Wahdatul Ulum didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala ilmu. Ilmu dapat diperoleh melalui wahyu seperti Al-Quran dan hadis, maupun melalui akal dan pengamatan terhadap alam. Dalam Islam, keduanya tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Alam semesta juga dipandang sebagai ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga mempelajari ilmu pengetahuan sebenarnya juga merupakan bentuk memahami ciptaannya. Selain itu, Islam juga mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu tanpa membedakan jenis ilmu tersebut. Terdapat sebuah dalil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari li ayatil li ulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dengan demikian, dalam konsep Wahdatul Ulum, mencari ilmu tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, mengenai penjelasan dari tujuan dan manfaat dari konsep Wahdatul Ulum. Yang pertama, ada integrasi ilmu agama dan umum, yang maksudnya adalah menyatukan cara pandang bahwa ilmu agama yang meliputi Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu umum yang meliputi sains, sosial, dan teknologi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga dengan cara pandang demikian diharapkan dapat memahami sebuah peristiwa secara keseluruhan dan dapat menjawab kekurangan atau celah jika dipandang hanya dalam satu perspektif bidang ilmu saja. Dan selanjutnya, kedua, ada ilmu sebagai sarana ibadah, yang dimana menuntut ilmu bukan hanya untuk tujuan duniawi saja, tetapi juga dapat bernilai ibadah selama individu menetapkan niat yang benar demi kemaslahatan umat dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika ilmu yang diterapkan ditujukan untuk perkembangan kemaslahatan umat. Selanjutnya, ada membentuk manusia seimbang, yang dimana manusia tidak hanya pintar secara akademik, tetapi diimbangi dengan nilai spiritual dan akhlak, sehingga ilmu yang didapatkan tidak disalahgunakan, dan diharapkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin kuat keimanan dan ketakwaannya. Selanjutnya, mengenai perbandingan dari konsep ilmu. Yang pertama, ada multidisipliner, yang dimana beberapa ilmu digunakan bersama-sama tapi tetap berdiri sendiri. Tidak ada integrasi mendalam dan hanya melihat dari berbagai sudut. Sebagai contoh, masalah kemiskinan dibahas oleh ekonomi, sosiologi, dan psikologi, tapi masing-masing tersebut tetap berjalan sendiri. Selanjutnya, ada interdisipliner, yang dimana ada kerjasama antar ilmu, mulai terjadi integrasi metode dan konsep dan saling melengkapi. Sebagai contoh, psikologi dengan biologi maka menjadi ilmu bidang neuropsikologi. Selanjutnya ada transdisipliner, yang dimana ilmu melampaui batas disiplin dan menggabungkan berbagai ilmu dan realitas kehidupan dan fokus pada solusi nyata. Sebagai contoh, isu lingkungan dibahas menggunakan sains, sosial, budaya, bahkan masyarakat secara langsung. Selanjutnya ada Wahdatul Ulum sendiri, yang dimana semua ilmu dipandang satu kesatuan yang utuh, berasal dari satu sumber, yaitu Allah. Tidak hanya integrasi, tapi juga kesatuan nilai ilahiyah yang menggabungkan ilmu agama, ilmu umum, dan ilmu spiritual. Sebagai contoh, belajar biologi ini dapat sekaligus memahami sebagai kebesaran Allah.
Dan yang terakhir ada kesimpulan bahwasanya Wahdatul Ulum merupakan konsep yang menegaskan bahwa seluruh ilmu pada hakikatnya adalah satu kesatuan yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, karena keduanya saling melengkapi dalam memahami realitas kehidupan. Konsep ini menekankan bahwa ilmu tidak hanya bertujuan untuk kepentingan duniawi, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pendekatan yang holistik dan integratif, Wahdatul Ulum berupaya membentuk manusia yang utuh, yaitu memiliki keseimbangan antara intelektual, spiritual, dan moral. Dengan demikian, Wahdatul Ulum menjadi solusi dalam mengatasi dikotomi ilmu, serta mendorong pengembangan ilmu yang bernilai, beretika, dan bermanfaat bagi kehidupan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're